Three, two, one. Untuk yang kedua yaitu gejala klinis. Jadi gejala klinis yang terdapat. Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yosenes Jenny, NIM 1938, kelas B, jurusan Perikanan dan Kelautan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan dengan judul penyakit merah. Jadi pada penyakit merah ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu bioekologi patogen, terus yang kedua gejala klinis, terus yang ketiga diagnosa, dan yang keempat itu adalah pengendalian. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai bioekologi patogen. Jadi pada biologi ekologi patogen ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu merupakan penyakit bakteri yang sering terjadi pada umur ikan, baik jenis ikan air tawar, ikan air payau, maupun ikan air laut. Terus yang kedua, infeksi bakteri ini biasanya berkaitan dengan kondisi stres yang diakibatkan kepadatan tinggi, terus penanganan yang kurang baik, dan kondisi air yang kurang mendukung. Terus yang ketiga, serangan bersifat akut, dan apabila kondisi lingkungan terus merosot, maka tingkat kematian ikan akan meningkat hingga mencapai 100%. Terus untuk yang kedua yaitu gejala klinis. Jadi gejala klinis yang terdapat pada ikan itu, yang pertama itu warna tubuh kusam atau gelap. Terus yang kedua, nafsu makan pada ikan itu sangat menurun. Terus yang ketiga yaitu kulit pada ikan itu kasat ataupun kasar. Yang keempat, pendarahan yang terjadi pada pangkal sirip ekor ikan. Terus yang kelima, sisiknya itu lepas dan terdapat luka-luka kecil di mulut. Terus yang keenam itu ikan mati atau ikan lemas itu biasanya sering ditemukan baik di atas permukaan air maupun di dasar kolam. Yang ketiga yaitu diagnosa. Jadi di diagnosa ini terbagi juga 2 bagian. Yang pertama itu isolasi dan infeksi bakteri melalui uji biokimia. Terus yang kedua, deteksi gen bakteri melalui teknik poliomerase. Sedangkan untuk yang terakhir ini adalah tahap pengendalian. Jadi pada tahap pengendalian ini ada 7 tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu penjagaan secara dini melalui vaksinasi. Terus yang kedua, desinfeksi sarana budaya sebelum dan selama proses pemeliharaan ikan. Terus yang ketiga, pemberian unsur imunstimulan, misalnya penambahan vitamin C pada pakan secara rutin selama pemeliharaan ikan. Terus yang keempat, menghindari terjadinya stres. Sedangkan yang kelima yaitu memperbaiki kualitas air secara keseluruhan, terutama mengurangi kadar bahan organik terlarut. Yang keenam, pengelolaan kesehatan ikan secara terpadu, baik ikan, lingkungan maupun patogen. Oke baik, terima kasih. Mungkin sekian video presentasi dari saya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada salah kata
dalam video presentasi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak.